يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat tullab wat talibat la'allakum bi khair. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan sedikit dari nasihat-nasihat yang berkaitan tentang fadilah tilawatil Quran, yaitu keutamaan orang yang membaca Al-Quran, keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, dan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, karena kita mempelajari Al-Quran adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya di sekolah kita ini Imam Nawawi School, ya, di situ kita mempelajari mapel tahfiz, mata pelajaran tahfiz yang berkaitan tentang Quran. Maka kita harus mengetahui apa sih keutamaannya orang yang membaca Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-29. Allah mengatakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ya, kemudian dia menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sirra wa alaniyatay yarjuna tijaratan la tabur, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, ya. Yarjuna tijaratan la tabur, dalam rangka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Jadi di sini Allah katakan bahwasannya ada perdagangan di dunia ini yang apabila seorang itu melakukan perdagangan tersebut, maka tidak akan pernah merugi, ya, selama-lamanya. Tijaratan la tabur. Ya, apa perdagangan itu? Yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah iqamatus shalah, menegakkan sholat. Yang ketiga adalah al-infaq, berinfak. Nah, ini 3 perdagangan yang Allah, ya, buat untuk para hambanya di dunia ini, dan perdagangan ini tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apabila seorang berdagang, ya, berdagang buah-buahan, itu mungkin ada ruginya. Orang berdagang sayur-sayuran mungkin ada ruginya apabila tidak laku buah-buahan tersebut, sayur-sayuran tersebut, maka akan menjadi busuk. Dan perdagangan-perdagangan yang lain, ya, itu juga ada ruginya. Tetapi Allah, ya, membuat suatu perdagangan yang tidak akan manusia rugi di dalamnya. Itu apa? Membaca Al-Quran, mempelajarinya. Ini merupakan perdagangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Siapa yang mau berbisnis dengan Allah, ya, siapa yang mau berbisnis dengan Allah, pasti dia akan mendapat untung. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita harus bersemangat dalam mempelajari Al-Quran ini, ya, dalam membacanya. Janganlah berlalu satu hari dari
hari-hari kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ini merupakan kerugian yang nyata. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, mempelajarinya dan berusaha untuk menghafalkannya, ya. Dan juga Nabi mensifatkan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya merupakan orang yang paling baik, ya, di dunia ini. Sebagaimana, ya, hadis dari Utsman bin Affan, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian, ya, yaitu orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Ya, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih belum ada kesibukan sama sekali, kesibukan kalian hanyalah belajar dan belajar, ya. Karena belajar di waktu kecil, sebagaimana pepatah mengatakan, ya, at-ta'alumu fis sighar kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya, mudah. Seorang apabila disuruh mengukir namanya di atas batu, maka mudah, pasti akan ada tulisannya di atas batu tersebut, ya. Sedangkan belajar di waktu besar, ya, kata para ulama, ya, at-ta'alumu fil kibar, orang yang belajar di waktu besar kanaqshi 'alal ma, maka dia seperti mengukir di atas air. Sulit seorang disuruh membuat namanya di air, maka tidak akan bisa, ya. Orang yang sudah besar itu banyak pikirannya, ya, kemudian sibuk dan lain sebagainya. Maka ini adalah kesempatan kalian, ya, untuk mempelajari Al-Quran, ya, membacanya, karena pahala yang akan kalian sangat banyak sekali. Kalian ini sedang bermuamalah, sedang melakukan perdagangan dengan Allah. Ingat, ketika kalian ingin membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya, kalian ingat, kalian ini sedang melakukan perdagangan, jual beli dengan Allah, yang nanti untungnya kalian akan tuai nanti di akhirat kelak, yang kalian akan dapatkan di akhirat kelak. Maka kalian jangan bermalas-malasan dalam membaca, mempelajarinya, ya. Dan juga, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, yaitu ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, lancar, ya, mudah dalam membacanya, bagus dalam membacanya, ya, maka ganjarannya apa? Ganjarannya adalah dia bersama malaikat yang mulia di akhirat kelak, ya, ditemani oleh seorang malaikat yang mulia, ya, yang bagus wajahnya, dia tidak akan kesepian. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta, dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian wa huwa yatata'ta, kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, sulit, baru belajar, fihi wa huwa syaqqun alaih, dan dia merasa berat dalam membacanya, lahu ajran, maka dia jangan bersedih hati, dia akan mendapatkan 2 ganjaran, 2 pahala, ya. Jadi orang yang lancar dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia, sedangkan orang yang baru belajar, terbata-bata, sulit dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran. Jadi jangan malu-malu dalam mempelajari, ya, dan jangan malu-malu dalam mempelajari Al-Quran. Orang yang malu, yaitu tidak akan bisa, ya. Sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah, ya, la yata'allamul ilma al-mustahi wal mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, ya, ingin bisa membaca Al-Quran, maka jangan malu dan juga jangan sombong. Kedua sifat ini tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, baik, ini saja nasihat kali ini yang bisa Ustaz sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa kita jadikan pijakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sampai sini cukup sekian dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.